Benarkah persebaran virus corona di DKI melambat? Kita akan membahasnya dengan ahli epidemiologi Universitas Indonesia, Bapak Iwan Aryawan. Selamat sore, Pak Iwan. Selamat sore. Baik, Pak Iwan, langsung saja saya ingin minta tanggapan mengutip pernyataan dari Kepala Gugus Tugas Penanganan COVID-19 bahwa kasus COVID-19 di DKI Jakarta mengalami perlambatan yang sangat pesat. Anda setuju dengan pernyataan ini? Saya tidak setuju ya, karena menurut saya saat ini terlalu dini kita untuk mengatakan sudah ada perlambatan. Eh, Kita perlu lihat bukan hanya jumlah yang dilaporkan, tapi kita perlu lihat juga berapa jumlah yang dilakukan tes. Karena tanpa kita tahu jumlah yang dilakukan tes, bisa saja jumlah yang dilaporkan positif berkurang karena pada hari-hari tertentu jumlah tesnya berkurang. Nah, itu informasi yang belum dilaporkan berapa jumlah tes per harinya. Iya, Pak Iwan, bahkan kalau kita melihat data jumlah penambahan sejak diberlakukannya PSBB hingga sekarang ini sebenarnya datanya masih naik turun, bisa kita katakan begitu. Menurut Anda pemberlakuan PSBB ini apakah bisa dikatakan sudah berhasil begitu di DKI Jakarta? Iya, kalau kalau kami mencoba lihat dari big data dari Google, itu kelihatan memang orang yang tinggal di rumah saja sudah meningkat dibanding di bulan Januari, Februari ya. Di data yang terakhir minggu lalu itu kita dapatkan bahwa di DKI Jakarta itu sudah sekitar 60% penduduk itu tinggal di rumah saja. Nah, tapi kalau dari model yang ada di Australia itu masih kurang untuk menurunkan epidemi. Dibutuhkan 80% orang tinggal di rumah saja supaya epidemi COVID-19 ini bisa turun. Lalu Pak Iwan, apa yang sebenarnya bisa kita artikan dari pernyataan bahwa kemudian penyebaran COVID-19 di DKI Jakarta melambat? Uh, Kita harus hati-hati. Seperti saya bilang tadi, data itu akan sulit diinterpretasi tanpa kita tahu berapa jumlah yang dites. Kita perlu jumlah orang yang dites hari per hari, sehingga kita bisa bandingkan. Kalau jumlah yang dites memang sama setiap harinya, kemudian jumlah yang dilaporkan COVID-19 positif itu berkurang, kita bisa mengambil kesimpulan memang melambat berkurang. Tapi kalau jumlah tesnya tidak stabil, misalnya jumlah tesnya berkurang, kemudian jumlah yang positif berkurang, ya itu bisa terjadi karena jumlah orang yang dites berkurang. Ini yang kita belum tahu ya, saya belum tahu datanya. Apakah sejauh ini masih kurang jumlah yang masyarakat yang sudah dilakukan rapid test begitu Pak Iwan, khususnya di Jakarta? Uh, Kita lihatnya jangan dari rapid test ya. Saya sesuai dengan WHO yang diminta itu kita lihat dari PCR gitu. PCR kita memang sudah bertambah baik, sudah bertambah banyak tesnya ya. Hanya kita mesti lihat jumlah perharinya gitu kan. Kita juga tahu bahwa minggu lalu itu ada kesulitan reagen PCR. Itu tentu jumlah tesnya akan berkurang ya. Saya tidak tahu seberapa dampaknya di DKI. Tapi tadi kita tuh mesti lihat jumlah yang dites per hari itu berapa gitu kan. Supaya kita tahu, nah ini sekarang jumlah yang positif dilaporkan itu berkurang karena jumlah tes yang dilakukan berkurang atau memang benar jumlahnya berkurang gitu. Ya tentunya kita senang kalau jumlahnya berkurang ya. Artinya epideminya bisa berakhir dengan lebih cepat. Iya, Pak Iwan, sejauh ini Anda melihatnya bagaimana sih kemampuan kita untuk melakukan tes PCR? Apakah masih cukup lambat, masih diperlukan kemudian alat yang lebih banyak lagi untuk bisa mengetes dengan lebih cepat? Iya, memang kemampuan PCR di Indonesia memang masih kurang ya dibandingkan dengan kalau kita lihat negara-negara lain yang sudah berhasil melakukan tes masif ya. Padahal sebetulnya tes masif itu kita perlukan bukan buat sekedar tes, tapi tes kemudian kita bisa deteksi orang-orang yang COVID-19 positif dan bisa dilakukan isolasi. Nah, di dalam kalau kita untuk menambah jumlah PCR kan itu bukan hal yang gampang ya, bukan sekedar beli PCR-nya, tapi menyiapkan sumber daya manusianya sama menyiapkan tempatnya. Nah, di dalam keterbatasan itu memang kita banyak bergantung pada PSBB nih untuk menurunkan epidemi COVID ini. Iya, PSBB bahkan saat ini sudah diperpanjang ya sampai 22 Ya. Mei yang mendatang. Apa yang menurut Anda bisa kita pelajari dari PSBB masa pertama kemarin supaya di periode kedua ini bisa lebih baik lagi tentunya penerapan PSBB ini bisa lebih optimal dampaknya? Oh iya, kalau menurut saya ada beberapa hal yang kita harus perhatikan. Yang pertama itu adalah komunikasi ya dengan masyarakat. Karena
banyak tuh masyarakat melihat PSBB itu sebagai suatu larangan saja. Seperti misalnya kemarin waktu ada larangan mudik yang tidak segera diberlakukan, itu ada yang sudah mudik duluan gitu kan, karena ya mumpung belum dilarang gitu kan. Nah padahal kan tujuannya supaya mereka tidak tertular dan supaya mereka tidak menularkan. Jadi sangat perlu komunikasi dengan masyarakat. Kenapa PSBB ini diadakan? Itu untuk melindungi mereka dan keluarga dan lingkungannya supaya tidak tertular COVID-19 ini. Kemudian kita juga perlu indikator untuk memantau PSBB ini. Yang ini perlu dikembangkan ya, supaya kita bisa lihat PSBB ini sudah seberapa baik berjalannya. Selama ini yang ada hanya indikator yang saya tahu itu yang kita ambil dari big data dari Google ya, di mana kita bisa tahu berapa banyak, berapa persen orang yang tinggal di rumah saja gitu kan. Tapi data itu akan cenderung bias pada pengguna Android atau pengguna Google. Baik. Pak Iwan, saya ingin juga konfirmasi terkait pernyataan bahwa bulan Juli kita masyarakat sudah bisa kembali hidup normal. Iya, itu saya kira baik ya untuk suatu target. Jadi kita bisa saja kita targetkan supaya Juli ini kita bisa hidup ke target ya Pak, bukan normal, prediksi ya? Ya, target kita supaya kita bisa hidup kembali normal, supaya nanti tanggal 17 Agustus itu benar-benar kita juga merdeka dari corona ini gitu kan. Nah, tapi itu harus dibalik. Jadi kalau kita mau Juli supaya bisa kehidupan normal kembali, apa yang kita perlu lakukan? PSBB-nya harus seperti apa nih supaya itu tercapai? Baik, terima kasih Pak Iwan Aryawan sudah bergabung bersama kami di Special Report.